Oke, jadi kita akan review integral substitusi namanya. Udah pernah belajar belum? Belajar sendiri atau kayaknya aku bahas secara khusus belum pernah ya? Ya nggak sih? Udah pernah belum kita bahas? Siap kalau sama Bang Rizky belum Bang. Oke. Oke. Jadi integral substitusi itu salah satu cara ngakalin kita kalau ada bentuk yang nggak bisa kita integral gitu ya. Contohnya ya, bukan contoh integral substitusinya. Kita coba lihat integral yang bentuknya sederhana dulu. Coba integral dari cos x dx. Ada yang tahu nggak? Apa yang diturunkan hasilnya jadi cos x? Sin Siap X. sin X, Bang. Ini hasilnya sin x itu ya, tambah suatu konstanta. Sekarang gimana kalau integral cos 2x dx? Ini apa? Ada yang pernah mengerjakan soal semacam ini nggak? Apakah aku boleh tulis ini hasilnya sin 2x? Jawabannya nggak boleh ya. Karena kalau nggak percaya, coba turunkan sin 2x ini terhadap x. Udah pernah belajar aturan rantai belum? Ingat nggak? Kayak kita pernah bahas sedikit. Sudah, Bang. Nah, ya. Sin 2x kalau diturunkan jadi apa? Siap 2 cos 2X, Bang. Ya, betul. Sin 2x itu kalau diturunkan jadi 2 cos 2x, padahal kita maunya cos 2x gitu. Jadi harus diapakan? Harus ditambah apa di depan ini? Supaya, kan kalau sin 2x aku turunkan jadi 2 cos 2x. Padahal kita nggak mau ada duanya. Jadi ini perlu ditambahin Setengah apa? Bang. Ya, setengah gitu ya. Nah, ini sederhana gitu. Jadi kita bisa nebak-nebak. Depannya ditambahin setengah atau ditambahin koefisien berapa gitu ya. Kita masih bisa nebak. Tapi kalau fungsinya udah makin ribet, kita akan makin sulit menentukannya. Jadi ada cara sistematisnya. Namanya integral substitusi. Jadi kita misalkan ada satu variabel baru namanya P gitu misalnya ya. P itu sama dengan 2X. Nah, nanti aku mau ubah semua fungsi ini dalam P, dan nanti aku integralnya juga terhadap P gitu. Artinya aku harus ubah 2X ini dalam P, dx ini aku juga ubah dalam P juga. Untuk mengubah dx menjadi dp, itu turunkan kedua ruas, jadi dp sama dengan 2dx. Atau dx itu setengah dp gitu ya. Jadi integral cos 2x dx itu aku bisa rubah jadi integral cos 2x-nya aku ganti p, dx-nya aku ganti setengah dp. Nah, setengah ini kan konstanta aja gitu ya. Konstan, bisa aku tarik keluar dari integralnya. Integral cos p dp. Nah, ini baru kita bisa tahu integral cos p terhadap p itu sin p. Nah, balikin lagi ke dalam x gitu ya. Sin 2x tambah c. Nah, gini cara sistematisnya. Jadi, integral substitusi itu salah satu cara ngakalin gitu ya, kalau kita nggak ngerti hasil dari sebuah integral gitu. Ini masih simpel. Kita akan coba lihat yang agak lebih rumit. Misalnya kita punya integral dx per 4 tambah x kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini rumit sekali, nggak ada aturannya. Kalau aturan yang biasa kan variabel yang diintegral, terus ada pangkat konstannya gitu kan ya. Nah, ini dia dikuadrat, ditambah konstan, habis itu dipangkatkan negatif 3/2 gitu. Nah, ini ada triknya menyelesaikannya. Ini sama kayak tadi, kita kayak bikin suatu variabel baru gitu. Ini sama, kita akan bikin satu variabel, tapi ini agak random gitu ya. Ini namanya integral substitusi trigonometri.
Jadi ini aku akan ambil X itu sama dengan 2 tan theta. Jadi nanti aku akan ubah semua X ini dalam theta. Pengintegralnya dx itu akan aku ubah juga jadi d theta. Datangnya dari mana ini? X sama dengan 2 tan theta. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya, tapi sebenarnya kalian cukup pakai insting aja. Karena ini baru pertama kali lihat, nggak masalah taunya dari mana. Nanti kalau udah banyak ngerjain soal semacam gini, kalian akan tahu datangnya dari mana. Kayak akan dapat feelingnya kayak gitu. Aku harus mensubstitusi ini dengan apa gitu ya. Oke, untuk mengubah dx menjadi d theta, turunkan 2 ruas. Dx sama dengan 2 kali tan theta diturunkan terhadap theta gitu. Berarti tan turunannya itu secant kuadrat theta d theta gitu ya. Bingung nggak ini kok diturunin kedua ruas itu bisa jadi kayak gini. Ini misalnya kayak gini. Kedua ruas aku turunkan terhadap theta gitu misalnya ya. Berarti kan harusnya kayak ini. X diturunkan terhadap theta itu jadi dx per d theta. Terus 2 tan theta diturunkan jadi 2 secant kuadrat theta d theta. Sorry, ini ya. 2 secant kuadrat theta gini aja. Terus d theta-nya pindah ke kanan. Jadi dx sama dengan 2 secant kuadrat theta d theta. Nah, kayak ini. Oke. Setelah itu kalau kita udah dapat hubungan x dan theta, kita juga sudah dapat hubungan dx dan d theta, kita bisa ganti bentuk integral itu jadi seperti ini. Integral 2 secant kuadrat theta d theta, itu dx-nya, per 4 ditambah x kuadrat, berarti 4 tan kuadrat theta pangkat 3/2. Ini duanya aku bisa tarik keluar. 4 pangkat 3/2-nya aku juga bisa tarik keluar. Jadi sisa secant kuadrat theta d theta dibagi 1 tambah tan kuadrat theta pangkat 3/2. Di sini mungkin ada yang masih ingat tan kuadrat ditambah 1 itu hasilnya apa? Ini sifat trigonometri. Ingat nggak? Belum pernah dengar kayaknya ya. Ini mungkin pelajaran matematika peminatan kelas 11 mungkin atau kelas 12 ya. Secant kuadrat, Bang. Ya, betul ya. Tan kuadrat tambah 1 itu secant kuadrat theta. Ini kita rubah dulu angkanya. 4 pangkat 3/2 itu berarti kan 64 pangkat setengah itu 8. Ini secant kuadrat theta d theta tetap. Yang bawah tan kuadrat tambah 1 itu secant kuadrat. Secant kuadrat dipangkat 3/2 itu secant pangkat 3. Oke, ini jadi 1/4 integral d theta per sisa secant theta aja di bawah ya. Kalau kalian masih ingat secant itu 1 per cos. Jadi 1 per secant itu sama dengan cos theta ya. Nah, jadi kayak gini aja integralnya. Sangat sederhana kan? Ini jadi 1/4 cos theta d theta di integral ya sin theta. Tambah C. Tapi kan kita maunya dalam X ya. Awalnya itu variabel yang kita ketahui itu X. Theta ini kan variabel bohong-bohongan aja. Cuma kita pakai untuk ngakali integral ini. Jadi theta ini harus kita balikin ke X lagi. Caranya gimana? Pakai hubungan yang ini. X itu sama dengan 2 tan theta. Jadi kalau misalnya ini theta, berarti kan tan theta itu X per 2 ya. X itu sisi depannya, 2 itu sisi sampingnya. Ya, berarti sisi miringnya pakai Pitagoras, akar X kuadrat ditambah 4. Jadi sin theta-nya itu depan per miring. Jadi ini, integral ini hasilnya adalah ini. Kalau nggak percaya, coba turunkan fungsi ini terhadap X. Berarti kita itu butuh aturan pembagian ya.
yang U bagi V itu. Ini U-nya, ini V-nya. Yap. Nanti akan kalian dapatkan seperti ini. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari proses integralnya ini. Kebayang nggak garis besarnya? Izin Bang, Gimana? itu kok misalkannya X sama dengan 2 tan theta apa bisa pakai yang trigonometri yang lain gitu Bang? Sama duanya itu nggak bisa langsung X sama dengan tan theta gitu aja Bang? Ya, Atau sama aja hasilnya nanti Bang kalau pakai yang lain? kita coba investigasi kalau nggak ada duanya. X sama dengan tan theta. Berarti nanti waktu kamu masukin ke sini, itu jadi 4 ditambah tan kuadrat theta. Nah, 4 tambah tan kuadrat theta itu kan nggak ada yang istimewa. Betul nggak? Jadi sebenarnya alasan kita ngambil ini itu karena nanti dia akan membentuk sesuatu yang istimewa. Sebenarnya ada pola generalnya. Kalau kalian search di Google gitu mungkin substitusi trigonometri. Atau mungkin kita coba cari sekarang. Integral substitusi trigonometri. Dia ada rumus pastinya gitu. Kalau bentuknya kayak gini, maka diintegralkannya seperti apa? Kayak gini. Nih, kalau integralnya bentuknya akar A kuadrat min X kuadrat, maka substitusinya A sin theta. Kalau akar A kuadrat plus X kuadrat, X-nya diganti A tan theta. Bentuk integralnya kayak gini, diubahnya jadi A secant theta. Gitu. Ini mungkin lebih jelas. Ya, gitu. Jadi sebenarnya alasan pemilihannya itu berdasarkan keistimewaannya. Ternyata kita bisa coret satu dengan yang lain yang bisa menyederhanakan bentuk integralnya gitu ternyata. Walaupun sebenarnya ada ininya, ada bentuk umumnya, ada pola umumnya. Sebenarnya kalian nggak perlu ngafal sih. Kalau udah sering ngerjain soal gini pasti nanti akan instingnya akan main sendiri gitu. Menjawab nggak, Tur? Siap menjawab Bang. Izin Bang, Mm-mm. berarti pakai substitusi trigonometri itu kalau yang X-nya itu di dalam bentuk akar gitu Bang? Kebanyakan begitu sih. Kalau kita lihat dari bentuk yang tadi, ya selalu kayak X kuadrat tambah apa kuadrat, terus dipangkat berapa gitu. Tapi nggak menggaransi bisa selalu pakai itu gitu. Jadi biasanya kalau integral ini lebih banyak ke coba-coba gitu sih. Kalau kita masih belum tahu formula umumnya gitu ya. Jadi coba ini misalnya nggak bisa, oh coba yang lain kayak gitu. Kebanyakan sih coba-coba gitu. Siap Bang. Terus cara bedain pakai substitusi trigonometri sama substitusi biasa itu gimana Bang? Nah itu nggak ada cara pastinya. Yang mana yang bekerja itu yang dipakai itu sih jeleknya. Tapi kalau kalian udah ngerjain banyak soal, percayalah pasti langsung kelihatan kok. Ini pakai trigonometri, ini nggak pakai, cukup pakai substitusi biasa gitu. Iya, gitu sih. Siap, terima kasih Bang. Ya sayang sekali. Sebenarnya ada bentuk umumnya kayak tadi. Cuma ya kalau kalian mau ngafalin ya silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Oke, itu untuk integral substitusi.